Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya dengan bangga mempersembahkan webinar Series 2 Full Stack Developer. Webinar ini dipersembahkan untuk memberikan wawasan dan informasi terkini tentang perkembangan dan inovasi dalam bidang informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, peserta webinar pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Heni. Pada siang hari ini kami akan memandu webinar Series 2 dengan tema Full Stack Developer. Ini merupakan lanjutan dari webinar Series 1 kemarin yang mungkin ada yang hari ini mengikuti lagi tentang Why Informatik. Ini adalah lanjutannya. Dan webinar pada saat ini dipersembahkan sebenarnya untuk siswa-siswi SMA dan SMK maupun umum yang kepingin dan ingin apa sih informatika itu, ingin masuk di Fakultas Ilmu Komputer. Monggo, kita akan membahas topik pada hari ini tentang become a full stack developer. Dan yang akan menyampaikan narasumber istimewa pada siang hari ini satu dari praktisi dari luar Filkom, satu juga dari Filkom, dan akan cukup menarik ini kayaknya. Yang ingin tahu mengenai Filkom ini kayaknya harus dengarkan sampai selesai, gitu ya. Tapi sebelum itu kita akan menundukkan kepala, kita akan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing supaya acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Monggo, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, peserta webinar pada siang hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang akan memberikan materi pada siang hari ini sesuai kemarin di poster. Nah, itu sudah muncul ini wajahnya, ini sudah di video, ini sudah di spill kemarin di posternya. Yang pertama adalah Bapak Marji Maratapatriata ST. Beliau adalah Industrial Integrated System dari PT Greenfield Indonesia dan juga co-founder dari Pilar Sejahtera. Juga hadir di tengah-tengah kita pemateri yang kedua, Bapak Agi Putra Karisma STMT, salah satu dosen terbaik di Fakultas Ilmu Komputer. Mungkin nanti kita bisa bertanya-tanya, jadi nanti ini ya, sharing aja, jadi tidak usah terlalu kaku, mungkin yang mau bertanya bisa langsung gitu ya Pak Aji dan Pak Agi. Tapi sebelum itu kita akan serahkan acara kita pada hari ini kepada moderator kita siang hari ini. Nah, ini sudah muncul ini, kepada Bapak Nur Hasbi Syafan STMT selaku dosen dari Fakultas Ilmu Komputer yang pada siang hari ini memandu materi dari yang pertama. Monggo, dipersilakan kepada Pak Hasbi untuk bisa memandu kita. Silakan. Terima kasih Mbak Heni atas waktunya. Selamat siang, mungkin perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasbi Syafan. Di sini saya juga salah satu pengajar di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Jadi pada webinar kali ini bertema Full Stack Developer. Kita kedatangan dua pemateri yang sudah disampaikan Mbak Heni tadi sebelumnya. Pada webinar ini Full Stack Developer yang sesi pertama itu akan disampaikan oleh pemateri yang memang kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Marji Maratapatriata ST. Selamat siang Bapak Marji. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Oh. Ya, jadi alhamdulillah ya, baik. Jadi baik, di Pak. Sini ya. Oke, suara saya masuk ya Pak ya? Ya, masuk jelas Pak. Jadi di sini Bapak Marji akan menyampaikan materi pertama di tema kita Full Stack Developer. Namun sebelum kita masuk ke materi inti, yaitu penyampaian materi dari Bapak Marji, mungkin saya akan sampaikan sedikit mengenai background dari Bapak Marji sendiri. Jadi beliau merupakan di bidang Industrial Integrated System pada PT Greenfield Indonesia. Selain itu juga beliau merupakan co-founder dari PT Pilar Sejahtera. Beliau sendiri juga merupakan alumni dari Universitas Brawijaya. Jadi mungkin selamat datang kembali Bapak di Universitas Brawijaya. Terima kasih. Jadi beliau merupakan alumni elektro
Teknik Elektro pada tahun 2005 hingga 2009. Baik, agar tidak terlalu membuang banyak waktu, mungkin saya kembalikan waktunya untuk Bapak Marji. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, ya terima kasih Pak Asfi. Kita santai aja ya. Selamat siang semuanya, teman-teman. Bisa dengar suara saya ya? Oke, hari ini kita ngobrol aja sih. Kita pengen ngobrol, kita pengen sharing. Mungkin tuh teman-teman yang baru masuk atau udah masuk, udah kecemplung di Philcom, terus bingung saya harusnya kemana sih, salah milih nggak gitu. Nah, saya pengen share dikit apa sih full stack. Kalau saya nyebutnya nggak full stack sih, saya nyebutnya kalau di tempat saya palu gada. Apa aja yang diminta sama klien, apa yang diminta sama tim, ya udah kita harus siapin, intinya itu kan ya. Oke, itu mungkin tadi udah diperkenalkan nama saya gitu. Nah, sebelumnya, saya ada agreement nih, bukan agreement ya. Jadi sebenarnya yang saya share ke teman-teman ini, teman-teman udah bisa searching sendiri gitu. Teman-teman bisa searching sendiri. Terus kenapa Pak? Karena memang itu yang nanti kita akan share ke teman-teman bahwa full stack developer itu nggak hanya diem terus nungguin tugas dari dosen atau dari siapapun, tapi lebih ke arah aktif. Nah, salah satunya ini tadi. Jadi saya pengen ajak teman-teman bahwa sebenarnya kalian tuh bisa gitu. Kita semua bisa, dan apalagi nanti setelah teman-teman lulus, teman-teman udah nggak ada yang bimbing, nggak ada yang bertanya ke siapa gitu. Nah, jadi bertanyalah pada dua orang ini yang kita semua sudah tahu, ada Google, ada sekarang yang paling keren ada ChatGPT. Nah, kemudian slide ini ya saya bilang ini kopas ya, teman-teman bisa dapetin sendiri. Silakan nanti kalau mau di copy aja, karena ini saya kasih right to copy, bukan copyright. Jadi silakan di copy kalau dirasa bermanfaat. Oke, ya satu lagi. Nanti saya akan ada 5 pertanyaan. Saya jadi di tengah-tengah saya akan bagiin hadiah. Nah, hadiahnya lumayan nih siang-siang ya. Panas-panas habis Jumatan. Saya akan bagiin 5 hadiah. Masing-masing kayaknya pulsa mungkin ya. Pulsa 25.000. Kita akan bagiin untuk yang bisa menjawab. Yang menjawab apa? Menjawab pertanyaan yang akan saya siapin. Nah, Pak, pertanyaannya susah nggak? Kayaknya susah, tapi teman-teman diizinkan untuk googling. Kenapa? Karena di situ saya pengen ngajarin teman-teman bahwa jika Anda seorang full stack development, teman Anda adalah Google. Itu yang utama. Kemudian ChatGPT, ya itu teman kedua. Yang pasti di kuis hari ini, kita ada kuis-kuis kecil ya, yang dapat hadiah Rp25.000 tadi. Untuk 5 pemenang, insya Allah ada 5 kali kuis, kalau saya nggak lupa nih. Silakan ikut jawab, nanti panitia akan bantu untuk kirim ya, pulsa lumayan lah ya, 25.000. Oke, saya boleh lanjut Pak ya? Nah, sebelum kita masuk, saya ada sedikit video nih. Kenapa? Karena saya yakin sebenarnya kita semua, apalagi teman-teman yang udah di Ilkom, yang teman-teman udah lulus, teman-teman yang bahkan join, pengen iseng aja join, itu sebenarnya kalian udah sangat mampu, kita semua udah sangat mampu, tapi mungkin kita perlu sedikit inspirasi. Saya puterin satu video, silakan kita simak bersama. Programmer difabel ini buktikan keahliannya di dunia coding dan sampai memiliki klien mancanegara loh. Kisah inspiratif ini datang dari Hari Ardi Himawan, seorang difabel asal Batang, Jawa Tengah. Ardi hanya sekolah sampai kelas 4 SD. Namun karena semangat belajarnya yang tinggi, hasil codingan aplikasinya berhasil dijual seharga $100-150. Kliennya bukan hanya dari Indonesia aja, melainkan juga dari mancanegara. Ardi belajar programming secara otodidak dari YouTube. Ia juga sudah berhasil membuat beberapa codingan untuk kebutuhan sebuah aplikasi seperti UI UX dan pengembangan aplikasi lanjutan. Uang dari hasil aplikasi yang dibuatnya dimanfaatkan untuk membayar internet dan membeli peralatan pendukung lainnya. Wah, di tengah keterbatasan yang ada, ternyata nggak membuat semangat Ardi luntur ya IT people. Gimana nih tanggapan kamu? Coba kasih tahu di kolom komentar ya. Nah, oke.
Siapa yang terinspirasi oleh oleh Ardi, sorry, oleh Ardi, silakan di chat aja. Kalau Anda terinspirasi, bilang ya, saya pengen tahu. Jadi sebenarnya banyak orang yang tidak seberuntung kita itu bisa jadi seseorang yang karena kerja kerasnya ya. Jadi saya yakin kita jauh lebih beruntung dibanding Ardi. Kita bisa syaratnya hanya kerja keras. Nah, ini di pojok kiri di bawah tulisan become full stack developer itu saya kasih link barcode, silakan teman-teman scan aja. Itu barcode ke dua berita ini. Jadi teman-teman kalau pengen tahu, masa sih itu beneran, silakan di scan aja. Di pojok ini ada dua. Nah, ini bisa di scan. Yang kiri ini untuk videonya, yang kanan ini untuk berita di detik. Seperti yang saya bilang tadi, semua yang saya tampilkan ini teman-teman bisa dapatkan sendiri gratis gitu. Saya cuma bantu aja untuk untuk range lah ya. Itu seperti itu. Oke. Saya akan lanjut ke kalau kita ngomong full stack development, apa sih full stack development? Full stack development itu apa sih? FSD ya, full stack developer bukan ya? Itu full stack developer. Jadi suatu developer yang kerjain semua lah bahasa gampangnya. Kerjain semua, mulai front end, back end, DevOps, semua dikerjain. Loh, kenapa kita harus seperti itu gitu. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang kita akan dapatkan ketika kita jadi full stack developer dibanding kita hanya jadi front end aja atau back end aja gitu. Itu kita akan coba kupas hari ini. Nanti ada beberapa materi yang dari saya dengan materi kedua dari Pak Agi. Jadi FSD itu full stack sorry. Kenapa ya? Itulah yang kejadian sekarang. Nah, saya akan cerita FSD itu apa. Jadi siapa sih full stack developer itu? Jadi saya nyebutnya full stack ini sebenarnya kayak penyihir gitu ya, kayak penyihir. Nah, ya copy jadiin kode gitu kan, deadline jadi delivery, masalah jadi solusi, bug jadi features. Udah itu aja? Enggak sepertinya. Nah, dia ada 5 job yang harus dia kerjain jadi satu job. Capek dong? Ya, capeknya capek. Teman-teman akan tahu. Tapi teman-teman akan jadi Superman. Teman-teman tahu semua, teman-teman tahu segala hal, dan teman-teman akan jadi orang yang sangat berguna untuk tim, bahkan untuk perusahaan. Itu yang kita kenali ya. Kita ngobrol ini ya, santai aja ya istilah FSD-nya. Nanti kalau pengen yang resmi, nanti di pemateri kedua yang lebih serius. Oke, nah kita coba ya. Kenapa sih kita akan, kalau ada bos, ada perusahaan, kenapa harus meng-hire seorang FSD? Gitu. Nah, ini pertama saya kasih data dan fakta, silahkan dicari. Yang pertama ternyata tahun ke depan, ya menurut Turing, ini menurut di departemen US, departemen tenaga kerjanya ya, itu bahwa kebutuhan full stack ini akan naik 4 kali lipat. Ini berita cukup baru, nanti linknya akan saya share juga. Nah, jadi ternyata kayaknya kita jadi FSD nggak serem-serem juga seperti yang saya tadi sebelumnya bilang jadi Superman gitu ya. Ternyata oke juga nih gitu. Nah, itu kemudian kita akan share sedikit-sedikit tentang kenapa jadi FSD. Mungkin saya nggak akan terlalu dalam ya. Pertama, dia tentunya problem solver karena dia bisa semua ya. Terus kemudian dia lincah maksudnya apa? Ya dia disuruh betulin depan bisa, disuruh betulin belakang bisa, disuruh yang lain lah, hampir semua bisa. Betulin AC ya jangan lah ya. Betulin AC bukan kita orang IT. Kemudian nggak ada komunikasi yang bermasalah. Kenapa? Ya karena dia kerjain sendiri ya. Itu yang sering kejadian. Dia kerjain sendiri, dia Superman, dia kerja sendiri, akhirnya ya udahlah semua dia tahu. Nah, apa sih communication problem yang sering terjadi? Biasanya di perusahaan yang front end-nya sendiri, back end-nya sendiri. Nah, itu seringkali ada gap. Pak, tapi dokumentasinya udah bagus nih. Ya, itu teorinya ya. Tapi kenyataannya nanti
antara yang diminta front end sama yang back end, antara yang DevOps-nya. Ini query ini kamu aja yang bikin orang DevOps, nggak bisa, saya udah bikin bagus nih, kamu orang front end dong gitu kerja nanti. Nah ini salah satu kelebihan, saya bilang kelebihan ya, kelebihan dalam tanda petik karena dia kerjain sendiri nggak ada masalah. Nah kemudian yang berikutnya ya skillnya banyak, tadi saya sudah sampaikan. Kemudian murah pastinya. Kenapa murah? Karena dia satu orang lawan 5 orang kan ya, yang di awal tadi saya bilang. Jadi itu kenapa disebut FSD itu cost efficient. Nah, cuman apakah FSD itu everything? Ya ternyata kita harus real, enggak. Jadi FSD juga punya kelemahan. Yang pertama dia jadi orang kunci. Kalau di sini ada teman-teman yang punya perusahaan juga atau sudah mulai punya CV, kalau Anda meng-hire satu FSD, ya siap-siap aja orangnya keluar, Anda nangis. itu kejadian yang sering. Yang kedua, nah biasanya sih tidak terlalu dalam. Nah ini linknya lagi-lagi saya share, silakan di scan aja pakai HP. Teman-teman mungkin pengen tahu bener nggak sih labor statistik ini kayak gini gitu. Jadi teman-teman bisa langsung scan di pojok kiri. Itu seperti itu. Kalau ada mau tanya boleh langsung ya Pak Sui ya. Oh boleh Pak. Atau boleh aja nggak apa-apa langsung biar ini. Terus kemudian, nah ini kita ketika ngomong. Ya, saya langsung jawab aja ya. Saya langsung jawab, nggak apa-apa. Bisa bertanya, sorry, di chat saya ya. Lebih baik belajar semua secara beringan atau mengalami salah satu terlebih dulu, seperti fokus mengenai back end atau front end. Ya, sebenarnya kalau pertanyaan akan kembali kepada siapa yang bertanya dan kemampuan Anda sendiri, gitu, kemampuan kita sendiri. Kalau Anda merasa saya kuliah memang disuruh belajar semua Pak, ya udah lakuin aja, namanya juga kuliah kan ya. Tapi kalau ketika kita masih bisa memilih, ya lebih bagus tentunya kita fokus. Tapi, nah itu lagi, ketika kita belajarnya separuh-separuh, saya bilangnya separuh ya, itu ada sesuatu yang kadang kita missing gitu. Ada sesuatu yang kita missing ketika kita belajar cuman separuh. Jadi kalau saya sih saran nanti di belakang kita akan sedikit share gimana sih cara belajar yang bagus gitu. Saya akan share nanti di belakang. Oke, saya lanjut dulu ya dari Mbak Anjar. Oke, kemudian lagi-lagi kita kalau ngomong, saya kuliah di Philcom, kemudian saya ngambil FSD ini, saya bener sih nggak Pak, laku nggak sih gitu. Nah ternyata ini ada survei dari Stack Overflow. Nah ini Stack Overflow. Teman-teman silakan saya jadiin kuis deh. Saya jadiin kuisnya nanti berhadiah Rp25.000. Pulsa. Nah, saya silakan googling boleh, ChatGPT boleh. Saya pengen tahu. Nanti panitia minta tolong ya dibantu siapa yang jawab duluan dan benar. Nah, Stack Overflow itu siapa yang diriin dan didiriin tahun berapa? Nah, itu pertanyaan pertama. Silakan dapat 25.000 lumayan ya siang-siang gitu. Dapat 25.000 lumayan siang-siang. Nah, siapa yang mendirikan Stack Overflow dan tahun berapa dia didirikan? Itu saya langsung itu yang pertanyaan pertama ya, pertanyaan pertama. Ada yang ada yang jawab Nakamoto ya. Kita kayaknya materi berikutnya itu blockchain. Oke. Satu lagi, mumpung kita juga masih di Stack Overflow, nanti kita akan tambahin lagi pertanyaan Stack Overflow, jadi silakan dibaca-baca dulu. Oke, jadi menurut Stack Overflow, saya lanjut dulu ya. Ternyata di salah satu surveinya, jadi Stack Overflow ini silakan teman-teman googling, itu ada linknya. Stack Overflow ini apaan sih gitu? Jadi intinya dia suatu lembaga yang yang jadi Tuhannya developer ya, karena tiap hari kita udah kencan aja sama Stack Overflow. Nah, si Stack Overflow ternyata tiap tahun bikin survei gitu, dan surveinya adalah menunjukkan bahwa ternyata para pengguna Stack Overflow sekitar 90.000, dan ini surveinya tahun 2023, jadi baru banget bulan Mei, itu hampir 33,48% adalah full stack. Nah itu jadi ternyata nggak salah nih milih full stack gitu. Ternyata banyak teman saya di luar sana yang full stack. Itu teman-teman, jadi kalau, nah ini yang pelajaran hari ini yang pengen saya deliver adalah
Kalau teman-teman memilih sesuatu, ya bukan milih pacar ya, maksudnya milih teknologi atau milih apa, coba googling dulu, pastiin bahwa teknologi yang saya pilih ini ternyata masih laku gitu. Jangan sampai kita milih sesuatu yang udah nggak laku lagi gitu ya. Nah ini ternyata full stack itu sangat sangat banyak gitu. Ini survei terbaru. Oke, silakan di scan barcode-nya kalau mau baca lebih dalam. Itu ada PDF yang bisa teman-teman download. Nah, kemudian saya juga pengen tahu sih di Google, kan kita tadi Stack Overflow kita juga cek ya di Google. Ternyata memang yang nyari Stack Overflow di 5 tahun terakhir bukannya menurun ya, tapi masih naik. Tapi kalau dibanding yang lain gimana Pak? Nah ini, ternyata dibanding yang lain teman-teman bisa lihat bahwa front end lebih laris sekarang. Front end lebih laris. Hanya saja seperti yang saya bilang, teman-teman tetap awal perlu belajar full stack, baru nanti mendalami di salah satunya di front end. Jadi ini googlingnya orang ya, googlingnya orang di Google Trend. Teman-teman silahkan buka di pojok itu trend.google. Saya nggak kasih link karena ini searchingan ya. Silahkan masuk aja ke situ, terus ketik aja full stack developer, front end web development sama back end gitu. Nanti teman-teman akan dapat yang sama. Jadi ternyata full stack itu juga masih oke, cuman front end kayaknya. Nah, kita harus get real ya bahwa kenyataannya bahwa front end juga sesuatu yang semakin menarik gitu ya. Oke, nah itu tadi kan di dunia ya, worldwide. Tadi worldwide. Gimana sih kalau di Indonesia gitu? Nah, di Indonesia ternyata juga naik. Nah gitu, jadi nggak hanya di luar aja Pak, ngomong jauh-jauh Pak, saya hidup di Indonesia nih. Ya udah, ternyata di Indonesia juga ya walaupun naiknya pelan gitu ya. Nah ini kalau dibandingin, nah kalau orang Indonesia kayak bingung nih kalau baca ini. Teman-teman bisa baca ini nggak? Jadi yang merah tuh kayaknya lagi galau, tapi sama. Front end kayaknya juga laris di sini, laris banget bahkan gitu. Tapi teman-teman dari sana tahu bahwa oh ternyata front end juga di Indonesia juga ya, karena kita orang Indonesia kita biar tahu juga ya. Teman-teman lihat yang lain juga punya statistik yang banyak yang bagus juga. Nah itu teman-teman perlu belajar. Oke. Nah ada Pak Mas Jamal ya. Wah Mas Jamal ini kayaknya saya kenal nih. Mas Jamal nanya tentang relevansi statistik Turing dengan fenomena baru terkait dengan PHK perusahaan besar. Nah tenang Mas, kebetulan saya punya slide-nya itu untuk itu. Kayaknya Mas Jamal tektokan nih sama saya, enggak ya? Nah, sebelum ke sana nanti Pak Jamal kita akan jawab, Mas Jamal kita akan jawab setelah ini ya. Nah, kemudian, nah ini kan yang paling menarik ya. Kalau kita ngomong, Pak, ya laris-laris, tapi ada duitnya enggak? Nah ini, kita silakan dicek di Kelly, bisa di scan barcode. Kelly itu apa sih? Kelly itu suatu lembaga survei internasional yang cukup kredibel. Intinya kita bisa tahu nih kalau saya jadi full stack saya dapat berapa nih gitu. Pak, kalau saya dapat separuhnya ya berarti perusahaan yang salah ya. Silakan pilih perusahaan lain gitu. Tapi secara umum, secara rata-rata full stack ternyata lumayan juga nih. Gitu. Dapatnya lumayan. Walaupun kita lihat di sana front end agak dikit lebih besar, tapi mentoknya sih sama sih 20 jutaan ya. Kemudian ada IT programmer, itu di bawah juga ada backend. Nah, saya tetap tampilkan karena nanti teman-teman setelah dari full stack, teman-teman biasanya bisa jadi tetap di full stack, tergantung perusahaannya, atau pindah ke front end sama backend. Nah, pertanyaan akan menjadi seru adalah kapan saya harus ke front end, kapan saya ke backend. Sebenarnya lagi-lagi tuh minat, teman-teman silakan searching gitu kan. Mana yang lebih minat dan di mana teman-teman bekerja. Nah, ini saya kebetulan ada yang nanya, jadi jawabannya pas. Nah, ini adalah data terbaru. Ini yang share teman saya share nih akhirnya. Ternyata kalau kita memilih bukan yang full stack gitu. Jadi gini, kejadiannya kayak gini. Kalau kita full stack itu rata-rata perusahaannya bukan perusahaan yang lebih bergengsi lah. Kalau anak sekarang kan pengennya kerja di startup nih gitu. Nah, kalau di startup rata-rata bukan full stack, rata-rata lebih ke front end atau back end atau DevOps. Jadi lebih spesifik. Nah, tapi saya juga pengen kasih tahu nih, ternyata
kerja di startup itu juga sekarang lagi ngeri-ngeri sedap nih gitu. Sama seperti yang ditanya sama Mas Jamal, gimana nih terhadap PHK ya. Case-nya sekarang di Indonesia banyak kejadian, jadi ini datanya di Indonesia bahwa mostly kalau kita searching ya kalau teman-teman gini aja, caranya gini, teman-teman searching aja kerjaan-kerjaan di GoTo sama di Zenius, di inilah, itu mostly jarang nyari full stack gitu, nggak ada, rata-rata nggak ada, rata-rata lebih ke arah spesifik. Nah, tapi teman-teman harus tahu ketika teman-teman punya skill spesifik, ada sedikit ngeri-ngeri sedap yang saat ini terjadi. Jadi nggak ada salahnya sih, cuman kita lebih ngelihat, oh faktanya kayak gini nih gitu. Jadi teman-teman bisa bertanggung jawab terhadap pilihan gitu. Oh ya udahlah, saya pengen full stack ya, pros cons-nya apa. Tapi kalau teman-teman pengen lebih spesifik, menjadi spesialis front end, nah konsekuensinya apa, itu teman-teman perlu tahu. Oke, semoga Pak Jamal, Mas Jamal jawab ya, walaupun sedikit. Nah, ini yang tadi saya bilang, jadi full stack itu 5 kerjaan jadi 1 lah. Bisa 5, bisa 3, bisa bahkan bisa lebih. Nah, kebetulan saya pengen share juga, seperti teman-teman lihat tadi di profil saya selain kerja, saya juga bikin suatu software host gitu. Nah, ternyata full stack itu katanya si majalah Forbes, ya majalah Forbes itu majalah apa? Teman-teman silakan cari sendiri ya. Bahwa ternyata jadi full stack atau jadi orang yang banyak tahu, banyak punya bidang, itu nggak rugi-rugi amat loh gitu. Apalagi kalau teman-teman pengen punya usaha, teman-teman pengen bangun bisnis sendiri. Kenapa? Karena teman-teman harus tahu semua. Nah, itu linknya saya share, silakan dibaca sendiri, panjang, tapi intinya memang kita perlulah punya beberapa skill gitu, khususnya jika teman-teman pengen punya usaha bisnis sendiri. Oke. Kemudian, nah ini sebenarnya singkat aja sih, saya nggak akan terlalu panjang. Jadi apa sih yang harus dilakuin sama seorang FSD? Jadi pertama, temukan niche. Ada yang tahu niche? Nah, silakan yang tahu niche, silakan dijawab niche itu apa. Itu akan jadi kuis kedua kita. Apa itu niche? Silakan dijawab. Temukan niche-mu. Apa sih niche itu gitu? Googling, nanti jawaban yang paling keren kita akan pilih. Jadi ternyata kita perlu menemukan niche. Nah, niche itu apa? Silakan teman-teman yang jawab. Kita akan jadi kuis yang sama, hadiahnya 25.000, semoga teman-teman beruntung. Kita akan pilih jawaban yang paling benar ya, benar dan cepat tentunya. Tapi kalau salah juga googling aja silakan, sambil tahu apa sih niche itu. Nah, kemudian tadi ya belajarlah sesuai niche, kemudian buat bangun portofolio. Nah, ini mungkin pertanyaan dari Mbak yang sebelumnya, jadi tadi ada yang nanyakan, Pak, saya mending front end atau back end gitu ya. Nah, sebenarnya jawabannya juga ada di poin nomor 3 nih. Kalau kita mau bikin portofolio, nggak mungkin kan kita bilang, Pak, saya bisa bikin front end aja. Loh, webnya kok nggak jalan? Ya, saya kan orang front end, Pak. Gitu. Nggak bisa. Jadi kalau kita ngomong portofolio, ya kita harus bisa semua ya. Mau nggak mau kita bisa semua kan ya. Tadi dari Mbak Anjar ya. Thank you Mbak Anjar. Nah itu, jadi kalau kita mau bangun portofolio, ya bisa sih kita bikin, Pak saya saya bikin template gitu. Tapi biasanya orang IT sih kita nggak bikin template ya, kita beli ya. Kita beli atau kita ngambil yang gratisan. Tuh, jadi portofolio itu teman-teman perlu skill front end, back end, semuanya lah. DevOps, database juga bisa ya. Nanti taruh di Amazon juga bisa. Nah itu. Oke. Nah, teman-teman udah banyak yang tahu. Jadi niche itu saya jawab atau enggak ya? Nggak usah lah, nah biar teman-teman yang jawab aja deh. Nah, kemudian habis itu kalau udah bisa bikin satu software, jangan bosen bikin terus, karena repetition itu mother of skill. Itu. Yang berikutnya sih ya kita praktis kayak rank segala macam ya. Terus kemudian kita baca codingan karena kita merasa codingan kita paling bagus, jangan ya. Terus kemudian dapetin mentor itu bisa aja di internet atau dimanapun. Kemudian yang pasti adalah soft skill.
Nah, Pak kok nggak bahas hard skill sih? Nah, hard skill nanti kita akan bahas di sesi kedua dengan Pak Agi. Saya akan lebih ke arah soft skill dan bagaimana teman-teman survive saat ini, survive ketika dapat tugas sama dari dosen, juga soft skill ketika nanti lulus gitu. Oke. Nah, saya juga akan bahas soft skill. Soft skill seperti apa? Nah, ini teman-teman harus bisa belajar sendiri, harus bisa problem solving, harus bisa. Nah, ngomong-ngomong belajar sendiri, nah, terus ada time management, disiplin, ya, kunci disiplin ya. Tentu ini teman-teman udah tahu. Jadi ini ternyata jauh lebih, bukan jauh sih, kalau kita sebut jauh enggak, tapi 30% atau bahkan 40% akan menunjang kesuksesan kita. Oke, kemudian saya akan bahas masalah interpersonal skill. Ini interpersonal skill, teman-teman nanti masalah nego gaji, nego proyek itu teman-teman tahu lah ya. Dan ternyata memang cukup bermanfaat ya. Kemudian dengan relationship. Nah, ini saya ada quote bagus nih. Ketika teman-teman ngobrol sama orang lain, gitu, coba aja ngobrol. Ini kalau cowok ngobrol sama cewek atau ngobrol sama siapapun ya. Coba ajak orang ngobrol tentang dirinya. Itu bisa berjam-jam mereka pede ngobrol tentang dirinya. Karena ya that's human ya, beda ya. Kalau manusia kita nggak ada manualnya. Kalau codingan kita ada RTFM ya. RTFM singkatannya apa? Ada yang tahu? RTFM. RTFM singkatannya apa? Nah, kalau tahu, nah betul Pak Ivan. Ada yang lain, ada yang jawab. Jadi itu kita harus kehidupan kita di RTFM. Nah, kita lagi balik-balik ke Stack Overflow. Nah, terus kemudian selain skill tadi, skill yang soft skill sama non skill, kita juga perlu tahu gimana cara belajar. Nah, lagi-lagi saya akan ngambil di Stack Overflow dan saya pengen kasih kuis lagi lah yang masalah Stack Overflow yang kedua. Jadi kuis yang kedua ini saya pengen tahu ceritanya teman-teman, ini menarik sih. Jadi karena teman-teman tiap hari ketemu dengan Stack Overflow, teman-teman perlu tahu. Jadi sejarahnya Stack Overflow dulu itu namanya bukan Stack Overflow, atau lebih tepatnya penciptanya tadi mikir, akhirnya dia bikin polling. Nah, pertanyaan saya adalah pemenang kedua, pemenang pertama kan Stack Overflow nih, karena namanya benar ya, jadi akhirnya jadi polling dia yang dipilih. Nah, Stack Overflow itu nama pemenang keduanya sebenarnya siapa sih? Gitu. Siapa namanya? Apa nama hasil polling dengan pemenang kedua dari Stack Overflow? Oke, paham ya? Jadi Stack Overflow itu suatu website. Dulu waktu didirikan itu si pendirinya bingung. Ya udahlah kita bikin survei aja gitu. Dan pemenangnya adalah Stack Overflow, pemenang nomor 1. Jadi yang voting paling banyak Stack Overflow. Nah, pertanyaannya adalah pemenang nomor 2-nya apa? Nah, coba dicari. Biar teman-teman makin cinta nih sama Stack Overflow, karena tiap hari kita akan dengan Stack Overflow. Nah, di slide ini kita akan tahu bahwa ternyata kita tetap perlu belajar dari universitas. Jadi teman-teman udah benar nih kuliah di sini. Dan kemudian tapi tetap kita butuh yang namanya online resource. Oke. Ini tadi hanya penguat saja, ternyata segmen terbesar dari Stack Overflow sendiri adalah lulusan universitas. Jadi teman-teman sudah tepat untuk di Ilkom atau memilih Ilkom. Kemudian, nah ini adalah tentang belajar tadi ya, bahwa ternyata yang paling utama itu adalah RTFM. Tadi ada yang baca RTFM. Oke, jadi ya kita nggak mau kita harus RTFM. Nah, kita akan ngomongin lagi nih. Pengen tahu sih, ternyata Pak, kalau saya pengen belajar apa? Nah, sebenarnya belajar apa ini nanti Pak Agi akan share yang lebih dalam ya. Cuman saya pengen detailin aja, ternyata ketika teman-teman memilih, seperti saya bilang tadi, ketika teman-teman memilih teknologi, jangan random, jangan Pak, ini katanya kayaknya bagus deh. Coba survei. Nah, survei di mana? Nggak mungkin tanya teman dong. Kita cek di Stack Overflow. Gitu. Nah, ini sama ya, websitenya masih yang tadi pertama, survei. Jadi ini juga database, tadi karena kita ngomong full stack, jadi
kita harus tahu dua-duanya. Di programming scriptingnya pakai apa yang populer, kemudian database-nya pakai apa yang populer. Nah, itu kita perlu belajar sehingga yang kita pelajari sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, ini sih, ini kejadian sih. Jadi full stack itu biasanya developer yang front end-nya jelek, back end-nya juga gitu. Front end nggak bisa desain, back end-nya juga query-nya lemot gitu. Tapi ya itu memes, tapi nyatanya sering gitu ya. Kita nyatanya segitu. Jadi gimana sih cara belajar biar nggak gini-gini amat gitu. Nah, kita akan share. Nah, kita ada siang-siang nih ada burger. Jadi full stack ini ternyata sebanyak ini gitu. Dan lagi-lagi yang seperti saya share tadi, silakan teman-teman pilih, silakan teman-teman cari saya itu maunya di mana gitu. Kalau sekarang kuliah disuruh dosennya belajar itu nggak apa-apa, ikutin aja karena itu pasti akan bermanfaat. Tapi teman-teman tetap perlu memilih salah satu. Nah, dan teman-teman ketika nanti ternyata Pak akhirnya ini nggak ada yang pakai ini Pak, ya udah kita bisa belajar lagi. Ya, change back whenever you want. Nah, ini ada linknya, silakan teman-teman scan. Jadi kita bisa tahu nih apa namanya seperti apa. Ini full stack standar, salah satu yang sering populer. Saya akan describe ini karena teman-teman nanti akan bisa googling lah ya. Kalau ini ada linknya, silakan di scan. Kemudian, nah, gimana belajar segitu banyaknya Pak? Sebenarnya ada satu metode ya, ada satu metode yang rekomend, namanya T-shape. T-shape itu intinya, silakan di scan. Nah, intinya kita belajar satu tapi dalam, plus beberapa tapi nggak dalam. Saya nggak ngomong kulitnya ya. Kalau kulitnya ntar teman-teman nggak mau belajar, cuma belajar halaman utama udah daftar NASA ntar, jangan dong. Jadi teman-teman harus belajar dalam satu yang sangat dalam, tapi kulitnya teman-teman tetap perlu. Nah, T-shape itu lawannya E-shape. Nah, silakan di googling aja ya. Apa sih T-shape, apa itu E-shape? Tapi dari T-shape kita belajar bahwa pilih salah satu yang tadi saya bilang, pilih salah satu yang mendalam, kemudian pilih beberapa yang kira-kira membantu. Kemudian ini learning pad aja, saya nggak akan bahas karena nanti di pagi akan jauh lebih jelas. Nah, kemudian kita juga perlu belajar apa sih yang populer tadi di antara bahasa. Tadi kan banyak tuh, jadi kita perlu tahu, oh ternyata bahasa yang populer apa nih, di sini kebetulan React. Tapi setiap tahun tentu akan berubah. Tapi di 5 tahun terakhir, React adalah salah satu yang populer. Gitu. Ini untuk yang di Indonesia. Nah, selain React, selain yang tadi kita bilang, kita juga perlu belajar sesuatu yang masa depan banget. Nah, teman-teman perlu satu website lain selain yang namanya Stack Overflow, namanya InfoQ. Silakan di scan, teman-teman bisa. Nah, teman-teman bisa baca tuh yang di late majority. Late majority artinya sekarang masih dipakai, tapi kayaknya udah mulai nggak populer. Di situ ada reactive programming, ada CQRS, ada event sourcing, ada microservice. Nah, ini saya jadiin quiz nih. Teman-teman tahu nggak microservice? Siapa yang bisa jelasin apa itu microservice? Kalau bisa dikasih contoh, kita akan jadi quiz kita. Quiz keempat berarti ya Pak ya. Silakan dijawab microservice itu apa sih gitu. Nah, jadi kalau teman-teman belajar membaca InfoQ, itu linknya ada. Nanti teman-teman akan ketemu barang-barang aneh seperti di sana ada HTTP 3, ada blockchain. Nah, jadi kalau yang di kanan late majority artinya program itu masih dipakai tapi masih rame-ramenya ya. Kalau early majority berarti sudah mulai banyak. Kalau early adopter berarti sebenarnya software ini masih awal banget. Nah, teman-teman bisa nih mulai belajar, utamakan pastiin belajar yang late majority dulu. Pastiin belajar yang late majority atau early majority 2 itu, teman-teman pastiin ngerti lah minimal. Functional programming itu apa sih Pak? Saya ngertinya OOP gitu ya. Ya udah, itu pelajari coba. Pelajari minimal tahu, oh kayaknya sesuai nih gitu. Nah, untuk yang inovator sama early adopter, teman-teman harus tahu juga minimal kita di googling ngapain sih. Jadi kalau ada orang ngobrol nyambung. Kalau teman-teman merasa itu bagus dan teman-teman oke, ya udah perdalam aja. Nah, ini ada suatu survei InfoQ, ini tiap tahun ada. Nah, teman-teman perlu
tahu bahwa selain Stack Overflow, kalau kita ngomong Stack Overflow kan kita ngomong survei yang kejadian saat ini ya. Kalau kita on view, kita belajar nggak hanya saat ini, tapi yang udah terjadi dan juga yang kemungkinan akan dipakai di masa depan. Dan itu teman-teman perlu untuk tahu, oh saya ternyata belajar di sesuatu yang kayaknya di masa depan kayaknya laris nih. Gitu. Masa depan kepake nih. Gitu. Nah itu silakan dibuka di situsnya InfoQ. Oke, microservice sudah banyak yang mulai jawab. Silahkan, saya pengen tahu contohnya sih, tapi nanti bisa kita pilih siapa yang jawaban microservice-nya paling oke, gitu. Kemudian, jadi teman-teman perlu melihat InfoQ setahun sekali atau bahkan bisa kita langganan ke InfoQ. Oke, ini endgame-nya. Endgame bagi sebagian orang, bagi saya juga. Teman-teman mungkin tahu software-software yang di kiri. Ya, ada Figma, ada MySQL, ada WhatsApp. Nah, terus kemudian teman-teman tahu software-software yang di kanan itu apa? Nah, ada yang tahu nggak apa yang di kiri sama yang di kanan? Di kiri apanya yang kanan? Ada yang tahu? Nah, kalau teman-teman udah tahu ya, saya kenapa ada di situ ada Figma, kenapa ada Adobe, ada Adobe, ada MySQL, ada Oracle. Nah, saya pengen tahu sih, kira-kira Figma itu dijual berapa ke Adobe? Nah, teman-teman yang bisa jawab, itu jadi kuis terakhir kita. Kuis kelima, silakan dijawab. Wah, pertanyaannya kok nggak ada di materi semua, Pak? Iya, hari ini memang saya pengen ngajarin teman-teman bahwa kita harus bersahabat dengan googling, kita bersahabat dengan Google, bersahabat dengan ChatGPT, bahwa pertanyaan saya mostly nggak ada di slide saya gitu. Kenapa? Ya karena saya cuma mancing aja biar teman-teman membentuk bahwa hidup kita adalah googling, pakai Yahoo boleh, pakai Bing boleh, terserah lah. Tapi intinya kita harus searching. Nah, silakan dicari berapa Figma dijual ke Adobe. Nah, kalau saya pribadi, ini akan jadi impian sih, bagaimana kita bikin suatu produk yang tentunya hanya bisa dibangun oleh seorang full stack ya, karena biasanya kita produk itu nggak mungkin kita front end terus kita awal-awal langsung hire front end atau hire back end, kayaknya nggak kemalan gitu ya. Biasanya kita akan kerjain sendiri, nanti kalau udah mulai ada investor, kita akan mulai pecah-pecah gitu. Tapi itu banyak teman saya yang punya impian bikin produknya laris, ternyata dibeli, ya udahlah ya pensiun ya. Nah, ada yang jawab berapa dijualnya. Itu nilai yang sangat besar. Nilai yang sangat besar, ya kan? Teman-teman bisa bayangin dapat duit segitu langsung pensiun dini tentunya ya. Nah, itu. Oke. Mungkin itu secara umum slide saya. Saya pengen mancing aja, udah agak kelamaan nih 45 menit. Ya, jadi kita ini disebut full stack overflow. Nyatanya kita memang ya harus berteman dengan Stack Overflow dan Google dan yang lain juga sih. Oke, mungkin itu. Kalau ada yang tanya silakan. Thank you respon-responnya. Semoga teman-teman menang. Oke, saya kembaliin Pak. Silakan. Terima kasih Pak Asbi. Oke. Ya, terima kasih Pak Arji. Menarik sekali materinya. Kita masih ada 5 menit untuk sesi open diskusi atau tanya jawab. Silakan untuk teman-teman. Jika ada yang ingin kita diskusikan atau tanya jawab langsung ke pemateri, bisa disampaikan di kolom chat atau langsung melalui voice. Ini sekarang tanya udah nggak perlu ke saya ya, nanya langsung ke Google aja Pak, lebih jelas ya. Betul, kita memang harus punya mentality itu bahwa kita harus FTFM tadi, kita harus selalu googling gitu. Dosen itu sebenarnya tempat untuk membantu mengarahkan, tapi the rest is kita sendiri, the rest is Google ya. Terus kita harus punya mentality itu, yang dikit-dikit Google, dikit-dikit tanya, dan kita harus mandiri terhadap itu. Message-nya itu sih dari saya. Ini sebenarnya menarik sekali karena kebetulan juga full stack ini salah satu bidang saya juga. Jadi ketika Bapak tadi menyampaikan bahwa tren salah satu dari full stack developer adalah front end,
Dan memang ketika saya lihat dan alami mahasiswa-mahasiswa saat ini itu juga memang arahnya ke situ. Sebenarnya kira-kira apa sih kendalanya atau resahnya mahasiswa atau siswa ini ketika mereka ingin terjun ke back end-nya sendiri? Apakah sebenarnya memang front end itu lebih cerah masa depannya atau seperti apa, Pak? Kira-kira? Ya, kalau secara survei tadi kita sempat lihat, ya ternyata mungkin yang ngalamin itu bukan hanya mahasiswa di sini ya, tapi di seluruh dunia ternyata front end ya karena mungkin tampilannya lebih bling-bling gitu ya, itu lebih laris gitu. Tapi percayalah bahwa di suatu sistem tanpa back end yang mumpuni, mungkin Anda akan pesen Gojek itu mungkin loadingnya berjam-jam gitu ya. Tadi ada salah satu yang ngasih contoh Gojek. Nah itu benar, jadi salah satu contoh bahwa backend itu ternyata sangat vital, sangat penting. Cuman ya tadi karena nggak ada bling-bling, Pak, saya kok kerjanya cuman script aja Pak, gitu. Bahkan ketemu konsul gitu, kurang menarik gitu. Tapi surveinya memang ya menunjukkan nggak hanya kita ya, nggak hanya di Indonesia. Memang sorry, saya back. Ternyata di luar full stack itu khususnya back end itu memang kurang menarik ya gitu. Tapi bukan nggak menarik itu nggak bagus ya, bukan nggak penting, malah penting. Tapi that the case ya Pak. Jadi jawaban saya ya memang itulah yang terjadi sekarang saat ini ya. Bahwa sorry mana tadi? Bukan ya. Nah ini, oh ternyata back end itu kurang diminati. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa back end atau software tanpa back end juga nggak bisa kita nikmati seperti saat ini gitu. Ya Pak. Oke, baik. Mungkin itu sesi 1 dari materi. Terima kasih Bapak Haji atas waktu dan penyampaian materinya. Setelah ini mungkin saya sebelum tutup sesi pemateri kali ini atau sesi 1 kali ini saya simpulkan dulu. Jadi FSD tadi telah disampaikan sama Pak Haji merupakan full stack developer atau mungkin lebih tepatnya atau full stack developer, yang mana ini merupakan salah satu topik atau salah satu minat di dalam IT, teknik informatika. Dan menurut Turing tadi juga bisa disampaikan atau bisa dilihat bahwa peminatnya itu cukup tinggi dan trennya juga naik di Google selama 5 tahun terakhir. Jadi selain full stack developer itu juga Anda mungkin memerlukan hard skill, soft skill, dan interpersonal skill, yang mana tenang saja banyak sekali tools-tools yang bisa kita gunakan dalam mempelajari atau mengembangkan skill-skill yang Anda butuhkan dalam full stack developer ini. Terima kasih Bapak Haji. Mungkin setelah ini kita berikan sertifikat sebagai serah terima secara. Jadi terima kasih atas memberikan materinya di sini. Saya selaku moderator, berikut sertifikat yang bisa saya berikan ke Bapak. Terima kasih telah memberikan atau sharing ilmunya kepada teman-teman calon, mungkin kebanyakan calon mahasiswa, yaitu anak SMA dan SMK. Ya, setelah ini lanjut ke sesi kedua. Namun sebelum kita masuk ke sesi 2, ada break singkat yang akan dipandu oleh MC. Untuk Mbak Heni, mungkin saya berikan waktu dan tempatnya, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Hasbi. Juga terima kasih kepada Pak Marji atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita. Sungguh luar biasa sekali. Saya baru tahu ada full stack developer, ada full stress-nya juga ya Pak ya. Ya, karena memang mahasiswa informatika itu kadang banyak stresnya daripada ndaknya gitu. Nah, kita mau lanjut ke sesi berikutnya. Nanti juga sama sebenarnya terkait dengan full stack developer, tapi secara teknisnya. Tapi sebelum itu tadi itu cuman ngecat aja gitu ya. Cuman saya, nah ini gamenya pada hari ini sebenarnya bukan game sih, ice breakingnya adalah ada yang berani enggak salah satu dari teman-teman partisipan yang di sini yang bisa memberikan apa sih motivasinya ikut webinar kali ini gitu. Mungkin ada yang mau bersuara, bisa raise hand.
supaya sebesar apa sih keinginan masuk ke informatika Filkom UB atau pingin masuk di sebenarnya saya pingin tahu aja sih Mbak tapi males tapi enggak gitu. Monggo yang ada yang mau resen pertama ada hadiah door prize dari kita nanti. Monggo silakan saya tunggu. Yang ada yang raise hand yang mau menyuarakan pendapatnya terkait motivasinya atau perkenalan atau harapannya sebenarnya masuk ke Filkom ini seperti apa gitu. Monggo teman-teman, ada yang mau raise hand di sini? Ada sekitar 40 lebih ini pesertanya. Monggo. Sudah ada yang raise hand? Belum? Nah, kita tunggu nih. Mungkin ada yang selain panitia jangan raise hand nanti. Monggo, ada yang mau menyuarakan nggak? Ada yang ini. Tadi sudah dijelaskan sih, kita harus bersahabat dengan Google. Kalau kita bilangnya adalah mbah Google, mbah kita. Ada baru ini chat GPT. Nah, ini Vida aja Kak, gitu. Ada yang ini, Vida. Siapa di sini namanya Mbak Vida? Vida? Yang namanya Vida? Oh, Vida aja Kak. Wah, ini ada yang ngefan. Mic-nya rusak. Mbak Aan. Monggo, boleh nggak panitia kira-kira? Raise hand, open mic. Oh, mic-nya rusak gitu. Oke, padahal ini dari tadi paling aktif nih Mbak Aan ini. Mungkin yang lainnya, yang mic-nya nggak rusak hari ini. Oke, ada yang mau nih ngasih ini info. Oh, apa setelah mendengarkan ini semakin termotivasi masuk informatika atau semakin tidak termotivasi nih? Apa semakin pusing kayaknya nih? Kayaknya kok serem banget gitu informatika ya. Padahal sebenarnya kayaknya full ini tuh yang paling sering sih kita hadapi kayak Google itu pasti tidak ada hari tanpa kita googling. Terus sekarang chat GPT bahkan mulai anak-anak SD sudah mulai nih. Anak saya yang SD sudah mulai kalau nyari tugas itu sudah tidak tanya mamanya karena pasti kadang menyesatkan akhirnya nyarinya juga mulai chat GPT. Nah, monggo ada yang mau ini selain wah serem kalau nggak ada waktu buat healing. Waduh. Apakah di informatika tidak ada waktu untuk healing? Apakah terlihat dari wajah-wajah pengajarnya? Kayaknya sering healing semua kayaknya kalau lihat. Tenang aja, di informatika nanti pasti akan seru masuk di Fakultas Ilmu Komputer karena dosennya lumayan muda-muda dan ganteng-ganteng dan berprospek. Jadi masih muda-muda, masih fresh, tidak ada dosen-dosen yang serem-serem gitu. Itu promosi di awal, nanti masuk juga pasti ada yang serem gitu. Kayak Pak Hasbi, ini juga salah satu dosen di kita. Ini nanti sebentar lagi ada Pak Agi. Monggo. Tidak ada yang mau ini menyuarakan perkenalan gitu, motivasinya. Ini kok kayaknya ini ya. Ini teman-teman SMK ini kebanyakan ya. Tadi ada yang nyebut Mbak Vida. Ini kayaknya Mas Ilkam ini kayaknya sama Mbak Vida ngefans atau gimana? Serem kalau nggak ada waktu kalau chat aja. Oh oke. Mbak Aan mungkin nggak apa-apa sih. Chat aja nanti saya bacakan. Iseng Kak. Ikut webinar karena iseng gitu. Nice. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya juga iseng ini tadi suruhnya Sinda. Ya, monggo. Mungkin Mbak An nggak apa-apa sis. Karena ada ininya. Atau saya pancing satu pertanyaan ya. Monggo nanti yang bisa jawab. Satu pertanyaan tadi, kita tadi sudah perkenalan ya Pak Marji. Ini siapa? Bisa disebutkan nggak dari PT mana nih Pak Marji ini? Ada yang bisa jawab nggak? Raise hand, raise hand. Supaya saya ingin dengar suaranya, supaya dari tadi saya mendengarkan suaranya dari kita, dari peserta nih suaranya. Ada yang bisa jawab nggak dari PT mana tadi kalau kita memperhatikan dari awal? Monggo bisa dijawab.
Tadi pekerjaannya Pak Marji. Terkenal banget ini padahal ya. Diminum hampir setiap hari nih. Wih, Greenfield Indonesia. Oke, Mbak Dina, bisa open mic dan open videonya? Open mic dan open videonya, bisa lihat wajahnya yang menjawab Greenfield Indonesia. Kok enggak berani ya? Malu-malu ternyata pesertanya ini. Malu. Malu, oke. Novan, Greenfield Indonesia, remove Greenfield Indonesia, itu malu. Ya. Oke, nggak apa-apa, dicatat ya Mbak Dina tadi yang jawab. Walaupun malu-malu, nggak apa-apa, karena di sini kayaknya cuman kita yang malu-maluin gitu ya. Dari tadi semua malu pesertanya, nggak ada yang resen, nggak ada yang ini. Oke, bisa lanjut ke sesi berikutnya, Pak Hasbi, atau kita mau ini dulu lanjut? Sudah siap Pak Agi untuk ini juga salah satu dosen terbaik kita dari Filkom. Jadi nanti untuk promosi itu pasti dosennya yang baik-baik ini kayaknya yang dinawarkan. Begitu masuk, wah ini tadi Mbak MC-nya bohong, ternyata menyeramkan gitu ya kuliah di Filkom UB. Ya, untuk sesi kedua juga terkait dengan full stack developer, walaupun tadi diplesetkan sama Pak Marji dari full stress developer, enggak apa-apa, pasti semua kuliah itu pasti ada stresnya. Nah, kita akan lanjut, saya serahkan lagi kepada Pak Hasbi, juga salah satu dosen, nanti ketemu beliau kalau ngambil mata kuliah, bukan mata kuliah, ngambil informatika. Monggo silakan Pak Hasbi. Oke, terima kasih Mbak ini atas waktunya. Baik, kita masuk saja ke sesi kedua, di mana sesi kedua ini akan disampaikan oleh Bapak Agi. Jadi Bapak Agi ini merupakan salah satu dosen yang ada di Teknik Informatika juga. Selamat siang Pak Agi. Ya, selamat siang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah Pak. Jadi baik, untuk sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita perkenalan dulu dengan pemateri kedua kita. Jadi Bapak Agi Putra Karisma STMT ini merupakan salah satu dosen juga di Teknik Informatika. Beliau sendiri merupakan alumni Universitas Brawijaya juga. Beliau menempuh S1 di Teknik Elektro UB dan S2 di Informatika ITB. Beliau sendiri bidangnya ada di rekayasa perangkat lunak serta interaksi manusia dan komputer. Jadi beliau ini sangat ahli juga untuk materi yang akan disampaikan di sesi kali ini. Jadi kalau misalkan Anda atau adik-adik sekalian ini tertarik atau penasaran dengan topik yang mungkin sedikit teknis, itu juga nanti bisa didiskusikan di akhir sesi pemateri. Baik, tanpa membuang waktu, saya berikan waktu dan tempat kepada Bapak Agi, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Asgi atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas ya? Jelas? Ya, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Marji, beserta panitia dari Filkom, dan adik-adik peserta mungkin yang dari macam-macam ya asalnya ya, ada yang dari SMA, mungkin ada SMK, atau mungkin ada juga yang sudah menempuh perkuliahan. Jadi di sini saya akan memberikan materi yang sama dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Marji, yaitu tentang bagaimana kita nanti menjadi seorang full stack developer. Mungkin bagi adik-adik SMA atau SMK mungkin masih agak sulit membayangkan ya kira-kira apa itu full stack developer. Atau mungkin bagi yang sudah kuliah, mungkin ada yang berminat nanti ketika sudah lulus ingin melanjutkan sebagai full stack developer, itu kira-kira seperti apa. Nah itu saya di sini mencoba untuk menjelaskan itu ya. Jadi bagaimana menjadi full stack developer, dan juga kalau yang mau kuliah di informatika, khususnya di program studi teknik informatika Filkom, kira-kira seperti apa nanti, prosesnya gimana, dan kurikulumnya gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas bersama. Nah, jadi istilah full stack ya, mungkin
beberapa masih belum familiar ya dengan full stack, atau stack itu kan tumpukan ya, tumpukan. Jadi dalam teknologi itu ada istilah teknologi stack ya. Jadi ada dalam satu produk ya, misalkan sekarang kita di sini dalam sebuah sebuah forum ya, forum online. Nah, ini di sini kita menggunakan Zoom ya, Zoom meeting. Nah, adik-adik di sini ketika melihat Zoom meeting itu, adik-adik pasti sudah menginstall Zoom meeting di laptop atau pakai HP ya, atau di komputer, sehingga kita bisa berinteraksi. Nah, itu berarti kalau kita lihat dari diagram ini, posisinya adalah di sini ya, Zoom. Ada yang saya pakai laptop, mungkin adik-adik di sini ada pakai HP ya, ada pakai HP, ada juga mungkin pakai PC ya. Nah, itu disebut dengan bagian klien ya. Jadi ada bagian klien, ada bagian server. Nah, di sini dia ada servernya Zoom. Jadi ada dua komponen di sini, klien dan server, di mana dia dihubungkan oleh teknologi internet. Nah, misalkan adik-adik paketnya habis atau internet terputus, ya sudah nggak bisa dengarkan lagi ini webinar ini sudah nggak bisa dilanjutkan, atau adik-adik nggak bisa ngikuti lagi ketika koneksinya drop. Nah, jadi kita tahu di sini dalam sebuah teknologi itu ada komponen-komponennya ya, klien dan server. Berarti di balik itu semua ada orang atau ada engineer atau ada programmer yang membuat ya. Ini kan buatan orang ya. Ini yang bikin adalah orang. Ini juga bikin adalah orang. Ada orang yang coding di server, ada yang coding di klien. Nah, bagaimana dengan full stack developer? Kalau full stack developer, dia coding di dua sisi sekaligus ya. Jadi adik-adik nanti tugasnya atau tanggung jawabnya lebih luas ya. Jadi adik-adik menguasai sisi klien dan menguasai sisi server. Inilah full stack developer. Itu asal muasalnya ceritanya seperti itu ya. Dan sekarang mungkin sudah berkembang lagi, tanggung jawabnya menjadi lebih luas ya. Jadi tidak sekedar sisi teknis, tapi juga sisi non teknis, dan juga kaitannya dengan hard skill dan soft skill. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi developer yang bisa semuanya gitu ya, klien dan server. Bagi perusahaan atau pengguna dari full stack developer, misalkan ada perusahaan yang merekrut full stack developer, atau mungkin adik-adik nanti bercita-cita menjadi PNS, mau jadi bagian IT-nya di kabupaten atau kota atau di kementerian gitu ya. Nah, itu bagaimana harapan dari si pengguna tenaga kerja itu terhadap kualitas seorang full stack developer? Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi full stack developer selain saudara atau adik-adik menguasai aspek front end dan back end, adik-adik juga diharapkan ya menguasai hal-hal yang lainnya. Jadi ada manajemen skill, kemudian adaptability. Jadi teknologi yang sekarang populer belum tentu bulan depan itu masih populer gitu ya. Adik-adik sekarang belajar suatu teknologi, bisa jadi bulan depan teknologi itu sudah tidak dipakai lagi, digantikan oleh teknologi yang lain. Jadi itu salah satu contoh bagaimana bisa beradaptasi ya dari sisi teknisnya. Juga dari komunikasi dengan orang. Nah, itu juga masing-masing orang karakternya beda-beda. Nah, bagaimana adik-adik juga dituntut untuk bisa beradaptasi. Mungkin nanti ketika ketemu atasan ya, ada atasan yang sifatnya gimana, orangnya keras mungkin gitu ya. Ada juga orang yang atasan yang sifatnya beda. Nah, itu juga perlu namanya adaptability, di mana masing-masing orang responnya beda. Ada yang bisa menyesuaikan, atau yang nggak bisa menyesuaikan biasanya akan
mundur gitu ya, atau dia akan ya cari alternatif lain, dia nggak mau lanjut karena nggak cocok misalnya gitu, karena dia tidak bisa beradaptasi, ya dia pilih alternatif yang lain. Kemudian yang lain-lain ini juga banyak ya, ini faster bug resolution, ini memperbaiki ya bug itu. Jadi kalau ada aplikasi ya, itu biasanya ada yang error atau yang cacat, itu harapannya bisa diperbaiki dengan lebih cepat. Kemudian secara keseluruhan, ya intinya tanggung jawabnya menjadi besar ya. Jadi artinya perusahaan atau pengguna jasa saudara ya, pengguna keahlian adik-adik itu bisa mengandalkan kemampuan dari adik-adik. Nah, full stack developer itu dia memiliki salah satu keunggulan, yaitu cost effective ini ya. Ini salah satu keunggulan dibandingkan dengan front end engineer atau back end engineer yang sifatnya spesialis. Karena apa? Karena perusahaan kalau dia merekrut full stack developer, dia mungkin hanya perlu menggaji satu orang yang bisa segalanya. Tapi kalau perusahaan itu dia merekrut orang spesialis, nah itu dia perlu mengeluarkan lebih banyak uang ya. Jadi full stack developer ini banyak diminati, khususnya untuk startup ya, kemudian untuk instansi-instansi yang non IT misalnya ya. Misalnya saudara adik-adik nanti jadi PNS di kecamatan gitu ya, di mana kecamatan itu kan bukan organisasi IT ya. Nah itu yang dibutuhkan adalah orang-orang yang full stack, kemampuannya full stack, bisa segalanya. Ya, jadi bukan orang-orang yang spesialis. Beda lagi kalau adik-adik mau ngelamar di Boeing misalnya, pesawat terbang, itu beda lagi. Yang dibutuhkan bukan full stack lagi, mungkin lebih spesialis ya. Jadi itu. Jadi mereka butuh sesuatu yang murah ya dan cepat. Ini bisa disediakan oleh seorang full stack developer. Jadi itu kekuatannya di situ. Nah, apa yang harus dipelajari? Banyak sekali ya full stack. Ini yang ada di sini mungkin yang berlaku saat ini ya. Jadi nanti ketika adik-adik sudah terjun ke dunia kerja asli, mungkin 4 tahun lagi, petanya nggak akan seperti ini sepertinya nanti. Nanti akan jauh berbeda. Ya. Jadi bisa jadi ada beberapa teknologi yang punah mungkin ya. Misalnya, katakanlah React Native misalnya ini ya, punah di tahun 2024 katakan. Jadi, nah ini berubah ya, perubahannya sangat cepat. Jadi kita nggak tahu ini dia akan sampai kapan akan seperti ini. Ini perubahannya sangat cepat dan drastis bisa terjadi, mengakibatkan sesuatu yang radikal. Nah, terus gimana sebagai seorang pelajar ya, adik-adik di sini kan sebagai seorang pelajar, saudara adik-adik mau belajar apa? Mau belajar PHP, jangan-jangan nanti diganti. Mau belajar Java, jangan-jangan nanti diganti. Kan biasanya gitu ya, bingung. Jadi tetap ya, kalau saran dari saya mungkin dipelajari apa yang ada ya. Jadi ada PHP, ada Java, ada Ruby, Python. Itu dia itu sebenarnya sebagai media ya. Dia sebagai metode. Ya. Dia sebagai metode. Yang perlu adik-adik pelajari itu adalah prinsip. Prinsipnya yang perlu dikejar. Jadi ketika ada di belajar PHP, yang dipelajari sebenarnya bukan hanya sintaksnya, tapi bagaimana mempelajari prinsip dari pemrograman, misalnya apa? Object oriented programming. Jadi yang adik-adik pelajari adalah prinsipnya, object oriented. Yang adik-adik pelajari adalah functional programming. Paradigmanya ya, prinsipnya. Bagaimana melakukan membuat program secara fungsional. Bagaimana membuat program secara object oriented. Nah, itu adalah prinsip-prinsip yang kayaknya akan dipakai dari masa ke masa. Tapi kalau Java, Python, PHP mungkin dia bisa digantikan dengan teknologi lain. Tapi kalau yang namanya prinsip, ini tetap ya. Metode itu mengacu pada prinsip. Kalau ada adik pegang prinsipnya, ini sebagai kunci ya, pegang kuncinya, mau dibawa kemana-mana, bisa dengan mudah mengikuti
misalkan database, ketika belajar MySQL, adik-adik belajar relasional, konsep relasional. Ya, itu prinsipnya. Ketika belajar Mongo atau NoSQL, adik-adik belajar database yang berbasis dokumen. Atau yang sekarang ada yang berbasis graph dan lain-lain. Jadi yang dipegang adalah prinsipnya. Ya. Karena full stack developer itu banyak sekali yang dipelajari dan kita nggak mungkin belajar semuanya. Tapi yang kita pelajari sebenarnya prinsipnya. Ketika nanti adik-adik berganti metode dari satu teknologi ke teknologi yang lain, bisa dengan lebih mudah. Nah, ini adalah learning curve ya, ketika adik-adik nanti masuk di kuliah, di informatika misalnya. Nah, masa-masa awal itu ketika baca programming, effortnya cenderung rendah ya. Artinya apa? Yang adik-adik lihat, oh ternyata gampang ini. Oh, coding itu ternyata hanya begitu ya. Effortnya rendah. Ya, karena nanti awal-awal biasanya akan diajari variabel, array, loop, dan lain-lain. Awalnya kelihatannya gampang. Oh, cuma gini aja. Nah, nanti ketika sudah naik lagi materinya, muncul materi-materi fungsi, types, interface, class, dan lain-lain. Ini mungkin akan ada tingkat kesulitan yang cukup drastis naik ya. Jadi akan terasa lebih sulit, ini apa? Ini bingung ya, akan muncul pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul ya. Ini dialami oleh semua orang ya, mungkin walaupun programmer yang sudah paling jago sekarang ya, mereka dulunya juga mengalami hal ini juga. Kemudian setelah itu akan melandai ya. Jadi setelah adik-adik sudah mulai terbiasa, mulai masuk ke tahun ke-2, ke-3, dan seterusnya mulai melandai. Nah, mulai paham, ini akan melandai terus ya, melandai. Sampai lulus kuliah, bikin skripsi, itu ya biasanya nggak terlalu banyak effortnya ya, atau usahanya tidak terlalu berat. Nah, nanti ketika adik-adik sudah lulus, nah, ketika di dunia nyata, itu awal-awal kerja nanti, nah ini terasa lagi, harus belajar lagi ya. Karena ternyata di dunia nyata dan di dunia perkuliahan itu bedanya bisa cukup signifikan ya perbedaannya. Kalau di kuliah kita disuruh bikin produk, tapi kalau ketika sudah bekerja, mungkin kita disuruh melanjutkan produk dari orang lain. Itu lebih sulit ya. Kita bikin sendiri, dengan kita melanjutkan yang sudah dibikin orang, itu tingkat kesulitannya beda. Jadi ada faktor-faktor lain yang tidak ada saat perkuliahan. Ya, ini adalah siklus, bukan siklus ya, kurva effort ya, usahanya, seiringan dengan waktu. Namun setelah ini mungkin dia akan melandai ya. Saudara sudah banyak pengalaman di dunia kerja, nah tentunya effortnya akan melandai lagi. Nah ini, jadi saudara kalau belajar full stack developer atau apapun itu, pasti akan mengalami ini ya, ada masa-masa sulit. Ya, ada masa-masa sulit, namun di balik masa sulit, biasanya ada masa yang mudah ya. Di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi ini ada masa sulit di sini ya. Nah setelah itu kan mudah ya, mudah. Nanti ada sulit lagi, nanti ada mudah. Nah itu kan silih berganti gitu terus ya. Nah karena teknologinya variasinya sangat banyak sekali, jadi full stack developer itu nggak ada yang sama ya. Beda dengan dokter. Kalau dokter jantung ya sudah, dia bisa jantung. Tapi kalau full stack developer, itu skillnya beda-beda. Ada ini misalkan ini dia skillnya dia JavaScript, Java, kemudian dia bisa Ruby, MySQL. Tapi developer yang lain, nah dia beda lagi, dia HTML, kemudian dia pakai PHP, dia bisa Android. Nah ini bagi setiap orang, seorang full stack developer memiliki skill yang berbeda-beda ya. Jadi ketika perusahaan itu merekrut, dia punya kebutuhan yang spesifik. Nanti masing-masing orang ini, misalkan ada perusahaan A dia butuh programmer Kotlin misalnya.
maka ini bisa daftar, ini juga bisa daftar, tapi konsekuensinya dia harus belajar ya. Jadi full stack developer mau nggak mau memang harus belajar terus ya, belajar terus, nggak pernah berhenti belajarnya, karena teknologinya selalu berubah-ubah dan kebutuhan dari pasar juga berubah-ubah. Jadi intinya harus terus belajar dan dapat beradaptasi. Jadi di sini ada beberapa quote yang saya ambil dari orang-orang itu ya. Nah di sini adik-adik bisa lihat di sini bahwa untuk menjadi seorang full stack developer bukan berarti adik-adik harus menguasai semuanya ya. Jadi tidak harus menguasai semuanya, tapi memiliki pemahaman yang baik ya, khususnya dari sisi yang prinsip tadi, yang prinsipnya itu yang harus dipegang. Kalau sudah adik-adik nggak pegang prinsip, bisa kacau ya, bisa kesulitan nanti ketika nggak tahu prinsipnya, maka kemampuan untuk adaptasinya akan sulit. Ketika teknologi yang biasa digunakan diganti, nah proses untuk berpindah itu biasanya butuh usaha yang lebih dibandingkan kalau adik-adik bisa pegang prinsipnya. Nah, kemudian full stack developer itu tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah gitu ya, dengan menggunakan teknologi, dan dia bisa belajar teknologi yang baru. Ini juga sama ya. Kira ini skip. Nah, bagaimana dengan kondisi di pasar? Ya? Kalau kita lihat di pasar, sudah adik-adik cari lowongan kerja yang minta full stack developer tentu akan sangat banyak sekali ya. Jadi saat ini di pasar itu permintaannya sangat tinggi sekali. Nah, bagaimana full stack developer yang sukses dan bagaimana yang gagal ya? Jadi kita lihat personanya, ciri-cirinya seorang full stack developer yang sukses itu dia harus apa saja. Jadi yang pertama, yang akan sukses itu biasanya adalah orang yang ketika dia mendapati sebuah tantangan, itu dia anggap sebagai sebuah kesempatan. Karena sebagai programmer, ya tiap hari akan menjumpai tantangan-tantangan ya, entah itu menambah fitur baru, atau memperbaiki bug ya, atau error yang ada di aplikasi yang sudah jadi, itu biasanya setiap hari akan menjumpai itu ya. Jadi challenge ini tidak akan berhenti. Kemudian yang kedua, menganggap bahwa proyek yang sedang dia kerjakan itu memang ya tanggung jawabnya dia. Jadi ini adalah orang yang bertanggung jawab ya, mental orang yang bertanggung jawab, dan dia menganggap bahwa proyek itu adalah proyekku, proyek punyaku ya. Jadi saya harus total dan bertanggung jawab. Kemudian memiliki rasa penasaran ya. Jadi kalau ada masalah, nggak akan menyerah dan berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi selalu penasaran terus, nggak pernah menyerah gitu ya. Kemudian pekerja keras, kemudian bekerja secara tim ya, karena sebagian besar aplikasi itu dikerjakan atau dibuat oleh beberapa orang. Kemudian juga harus accountable ya, jadi ya kejujuran, jadi harus bertanggung jawab. Kalau ada deadline, jangan sampai melampaui deadline. Nah itu. Kemudian fokus ya, ini yang sulit ya, mungkin sekarang zamannya distraksi. Ini adik-adik mungkin harus berlatih ya untuk fokus dan tidak mudah didistraksi ya. Ini mungkin tantangannya berat untuk zaman sekarang, banyak sosial media atau dari HP itu ya, yang bisa mendistraksi ketika kita kerja, kita melakukan procrastination itu ya. Kemudian skill untuk manajemen waktu, karena beberapa full stack developer ini kerjanya ada yang remote ya, dan sekarang pun juga cukup banyak yang kerjanya remote, artinya dimanapun, bisa di rumah, bisa di tempat umum atau di kantor. Nah, kadang-kadang kalau kerjanya remote, nah itu
tantangannya adalah bagaimana kita mengelola waktu. Ya, ini kalau tidak bisa dikelola dengan baik bisa bahaya tadi ya. Kita bisa butuh banyak healing gitu. Tadi katanya healing. Sebenarnya healing itu bisa diantisipasi kalau kita bisa mengatur waktu dengan baik. Karena biasanya kalau dengan healing saja, nanti ketika selesai healingnya kembali lagi, ya gejalanya tidak terselesaikan. Jadi masalahnya mungkin pada time manajemennya yang perlu diperbaiki. Nah, itu tadi gambaran tentang seorang full stack developer. Nah, bagaimana untuk menjadi seorang full stack developer? Nah, di sini saya sebagai dosen ya di program studi teknik informatika ini, jadi berdasarkan pengalaman dari mengajar ini di program studi teknik informatika sudah menyediakan berbagai macam mata kuliah ya. Jadi nanti adik-adik kalau misalnya masuk ke program studi teknik informatika ini bisa mengambil mata kuliah ini. Jadi ada beberapa mata kuliah yang sifatnya wajib dan mata kuliah yang sifatnya pilihan ya. Jadi untuk menjadi seorang full stack developer, ya tentu saja adik-adik tadi harus pegang yang namanya prinsipnya ya, prinsip utama. Itu adik-adik bisa dapatkan dari mata kuliah misalnya rekayasa perangkat lunak, kemudian pemrograman web, pemrograman sistem interaktif. Nah ini full stack semua ini. Dan ini adalah mata kuliah wajib ya, basis data. Kemudian ini pola-pola perancangan ini di sini di kami dia sifatnya pilihan karena dia sudah levelnya sudah lebih tinggi ya, levelnya sudah lebih tinggi. Design pattern ini juga sifatnya prinsipal, tapi ini mata kuliah pilihan. Jadi yang saya lingkari ini mata kuliah pilihan. Kemudian ada juga pengujian perangkat lunak ya. Kemudian interaksi manusia dan komputer, ini khususnya bagian dari front end. Jadi ketika membuat front end aplikasi web atau mobile atau desktop ya, nah ini ada teori-teori bagaimana kita mendesain suatu antarmuka sehingga proses interaksinya bisa baik misalnya seperti itu. Kemudian sebagai penunjang juga ada mata kuliah pilihan namanya evaluasi antarmuka dan pengalaman pengguna ya. Jadi ini mungkin adik-adik pernah dengar sekarang lagi naik daun juga terkait dengan user experience. Nah, kalau adik-adik sebagai full stack developer dan memiliki pengetahuan tentang user experience, bagaimana merancangnya, bagaimana mengevaluasinya, tentu saja itu menjadi nilai plus bagi adik-adik ketika nanti bekerja mungkin gitu ya. Dan lain-lain ya materinya. Jadi detailnya adik-adik bisa download di website ya. Jadi adik-adik bisa buka websitenya Philcom. Kemudian di websitenya Philcom adik-adik pilih program studi teknik informatika. Nanti di dalam websitenya itu ada kurikulum ya. Nah kalau adik-adik buka di buku kurikulum, nah di situ bahkan kami sudah membuka namanya stream ya. Ada satu stream khusus ya, di mana namanya adalah pengembang full stack atau full stack developer. Jadi full stack development ya, maaf ya. Full stack development ini sudah menjadi salah satu stream yang ada di kurikulum saat ini. Di dalamnya ada mata kuliah yang mendukung full stack development itu. Ada mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak, ada mata kuliah rekayasa sistem benam ya, atau embedded system. Itu misalnya kalau bikin software, tapi softwarenya untuk embedded, misalnya adik-adik bikin software untuk mesin cuci ya, bikin software untuk kulkas, ya, itu embedded. Ya. Kemudian ada pola-pola perancangan tadi ya, design pattern, kemudian jaminan kualitas perangkat lunak, ada arsitektur berbasis layanan, ini adalah service oriented arsitektur ya, jadi ada web service, itu ada di mata kuliah ini. Kemudian ada enterprise framework, dan ada pengujian perangkat lunak. Jadi kalau adik-adik nanti mengambil semua mata kuliah ini, itu nanti dari program studi akan mendapatkan sertifikat ya. Nanti ada mendapat sertifikat namanya pengembangan full stack. Ini sebagai pendamping dari ijazah. Jadi ketika sudah lulus dan adik-adik ngambil mata kuliah ini, nanti ada sertifikatnya menunjukkan bahwa
ketika kuliah di Teknik Informatika UB, menempuh mata kuliah ini. Ini hanya salah satu aja. Ya, di kami di informatika ada lebih dari satu ya. Ada ini, kemudian ada yang game ya, ada yang terkait dengan kecerdasan buatan, komputasi cerdas dan lain-lain ya. Ada banyak. Ini hanya salah satu saja. Nanti detailnya adik-adik bisa baca di buku apa namanya, kurikulum ya, di buku kurikulum. Nah, bagaimana perkuliahannya kalau adik-adik nanti masuk di teknik informatika ya? Ini saya hanya mengambil yang kaitannya dengan full stack ya, full stack developer. Ini mata kuliah. Nah, dia bisa lihat di situ. Ini ada mahasiswa yang sedang demo ya. Ini demo aplikasi Android. Jadi di kami ada mata kuliah yang dimana di dalam mata kuliah itu adik-adik nanti akan belajar dengan cara membuat project ya, berkelompok, berkolaborasi dengan mahasiswa, dengan teman-temannya, dan dengan dosen, dan mungkin dengan pihak eksternal nanti akan menghasilkan suatu project. Nah, ini project aplikasi mobile ya, berbasis Android. Jadi kurang lebih nanti seperti ini. Nah, dengan kuliah seperti ini bisa lebih terasa tentunya ya, lebih terasa bagaimana gambaran ketika mengembangkan aplikasi atau berperan sebagai full stack developer. Jadi nanti adik-adik akan belajar dengan cara teori dan juga dengan cara praktek. Karena sebagai developer nggak mungkin hanya teori saja, tapi juga harus diimbangi dengan praktek. Dan praktek ini dilakukan secara kolaboratif ya. Jadi ada hard skill, ada soft skill juga. Adik-adik juga dilatih kepekaan dengan lingkungan ya. Jadi di sini akan ditantang ya, diberi tantangan untuk mencari masalah nyata. Kemudian ada proses-prosesnya, misalnya membuat persona, membuat storyboard, melakukan implementasi di teknologinya. Di sini menggunakan aplikasi perangkat bergerak atau mobile, Kotlin, Gradle, Firebase, dan lain-lain. Itu nanti dipelajari bersama ya, di perkuliahan. Ya. Kemudian dari hasil itu nanti adik-adik akan mempresentasikan di depan kelas ya, dengan teman-temannya, nanti bisa berdiskusi tentang hasil yang diperoleh. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya model pembelajarannya. Ini yang mobile, kemudian ini yang web ya, juga ada yang web. Ya membuat proses-proses sederhana ya, tujuannya untuk belajar ya, di sini untuk belajar, untuk persiapan sebelum nanti ke dunia nyata. Nah, jadi itu. Nah, nanti bagaimana dengan adanya AI sekarang ya, artificial intelligence yang sifatnya generatif ya. Mungkin adik-adik pernah nyoba bikin kode program pakai chat GPT ya, suruh coding, bikin aplikasi, ternyata bisa ya. Nah, bagaimana full stack developer itu? Apakah dia akan terancam dengan adanya AI? Apakah AI akan menggantikan programmer? Nah, itu kan masih misteri ya, kita nggak tahu, itu ada di masa depan. Tapi kalau menurut saya atau mungkin beberapa kalangan ya, apa yang akan digantikan oleh AI, kita harus melihat ke sejarah ya. Dulu, pekerjaan itu tentang otot ya, pakai otot, orang yang kuat ya. Jadi orang kerja di sawah, orang kerja berburu sebagai pemburu ya, itu kan pakai otot. Jadi yang menang adalah yang bisa memetik buah sebanyak mungkin. Orang yang bisa mendorong gerobak sejauh dan sebanyak mungkin pakai otot. Tapi tiba-tiba orang bisa bikin mobil ya, bisa bikin truk, bisa bikin kapal. Apakah mobil menggantikan orang-orang yang punya otot itu? Ternyata tidak. Ternyata muncul pekerjaan baru, yaitu orang yang menggunakan mobil. Orang yang menggunakan mobil menggantikan orang yang tidak pakai mobil. Begitu juga dengan kondisi sekarang AI. AI ini kan dia kecerdasan, jadi kita lawankan dengan otak gitu ya. Apakah AI akan menggantikan otak? Juga masih misteri, karena itu belum terjadi ya. Nah, kemungkinannya orang yang menggunakan AI
itu yang akan menggantikan orang yang tanpa AI. Jadi kita memposisikan AI sebagai tools ya. Jadi membantu pekerjaan yang tadinya itu mungkin repetitif ya, yang berulang-ulang, yang bisa dilakukan dengan lebih cepat, yang tadinya butuhnya waktunya 10 hari jadinya 1 hari saja sudah selesai. Nah, itulah yang kita pakai. Jadi nanti adik-adik tentunya akan masuk ke dunia persaingan ya. Yang dicari adalah orang yang bisa menghasilkan solusi mungkin yang paling baik, yang paling tepat, dengan harga paling murah, dengan kualitas paling bagus, mungkin seperti itu. Itu bisa dibantu dengan AI. Nah, mungkin yang terancam adalah programmer mungkin yang tidak menggunakan AI yang mungkin ya. Jadi AI ini kita anggap sebagai alat bantu yang membantu kita, membantu pekerjaan kita. Nah, bagaimana dengan masa depan? Kalau menurut ini, masa depan itu bukan hanya punya otot, punya otak, tapi hati. Karena kita manusia nggak bisa digantikan dengan mesin ya. Jadi ada aspek soft skill ya. Jadi adik-adik menjadi manusia gitu ya. Jadi bukan bekerja seperti mesin ya. Bekerja seperti seorang manusia. Gimana ya membayangkannya ya? Kalau kita kerjanya melipat kertas tanpa kita berpikir, itu kan kita seperti mesin ya. Kalau kita tugasnya hanya mencentang-centang, itu kita seperti mesin. Tapi kita di sini mengangkat hati juga. Jadi kita bekerja sebagaimana kita adalah seorang manusia. Jadi mungkin itu tantangan kita di depan. Mungkin adik-adik nanti ketika kerja sudah mengalami masa-masa ini ya, banyak terjadi PHK gitu ya di startup. Artinya apa? Kita sebagai manusia mudah sekali digantikan oleh orang lain. Jadi saudara harus bisa menjadi, atau adik-adik bisa menjadi orang yang tidak bisa digantikan. Jadi bagaimana tidak bisa digantikan ya? Memiliki kualitas sebagai seorang manusia. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Nur Hasbi sebagai moderator. Terima kasih Pak Agi selaku pemateri. Menarik juga apa yang disampaikan oleh Bapak. Mungkin lebih terfokus ya untuk materi yang disampaikan Pak Agi ini, mungkin lebih sedikit teknis dari penyampaiannya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang ingin berdiskusi atau open discussion, silakan bisa ditulis di kolom chat atau raise hand. Ya, itu ada satu pertanyaan, Pak. Oh ya, ada di kolom chat. Ya. Saya bacakan, izin bertanya, dilihat dari pasar teknologi saat ini, yang mana penggunaan mobile apps mengalami peningkatan yang signifikan. Apakah mempelajari full stack mobile app lebih menguntungkan dibandingkan dengan website? Ya, izin menjawab Pak Asbi. Ya, terima kasih Mbak Aan ya atas pertanyaannya. Jadi, apakah mempelajari full stack mobile app lebih menguntungkan dibanding website? Kalau dibilang lebih menguntungkan, sepertinya tidak juga ya. Jadi semuanya itu menguntungkan karena kita di sini dalam sebuah kompetisi. Ya. Jadi yang bisa mobile app banyak, yang bisa website juga banyak. Kita di sini ingin orang itu menggunakan kita untuk membuat mobile app atau membuat website. Jadi yang penting adalah kualitas dari skill yang kita miliki. Namun kalau dari sisi permintaan ya, permintaan apakah lebih tinggi mana, saya nggak tahu pastinya di lapangan, tapi hanya perkiraan aja, sepertinya mobile app itu lebih tinggi peminatnya, dan orang yang skillnya mumpuni di mobile app itu mungkin lebih sedikit. Karena untuk belajar mobile app ini, memprogram aplikasi mobile app ini, learning curve-nya atau usaha untuk belajar itu lebih sulit ya, dibandingkan membuat aplikasi website.
Jadi karena dia tingkat kesulitannya lebih tinggi, otomatis biasanya jumlah orangnya juga lebih sedikit. Jadi ya itu keunggulannya. Jadi kalau dikatakan itu lebih menguntungkan, bisa jadi mungkin karena jumlah pesaingnya juga lebih sedikit, mungkin seperti itu. Mungkin. Nah, sepengetahuan saya mungkin seperti itu. Itu mungkin Mbak Aan. Terima kasih, Pak. Jadi sebenarnya intinya kita kembali ke diri kita masing-masing ya, Pak. Bagaimana kita mengembangkan diri kita agar kita ini bisa berada di posisi atas dalam persaingan dunia kerja nanti, gitu. Untuk pertanyaan atau diskusi lain, silakan. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand menggunakan mic atau bisa ditulis di kolom chat. Ya, mungkin sambil menunggu, mungkin saya sedikit share ya terkait dengan pertanyaannya Mbak An tadi dari mata kuliah ya. Kemarin saya mengajar mata kuliah pemrograman mobile, aplikasi mobile, di mana perkuliahan itu berjalan selama 1 semester atau sekitar 4 bulan. Dalam waktu 4 bulan itu terjadi update yang cukup signifikan dari tools yang kita gunakan. Jadi kita menggunakan Android Studio karena basisnya Android. Jadi dalam 4 bulan itu terjadi 2 kali update, di mana masing-masing update mengakibatkan project yang jalan itu error ya. Jadi kita harus belajar lagi. Nah, jadi karena adanya kecepatan teknologi perkembangan teknologi yang sangat luar biasa itu, mobile app ini tantangannya lebih tinggi ya dibandingkan dengan website yang lebih stabil, karena website mungkin sudah ada lebih dahulu, sehingga teknologinya sudah stabil dan perubahannya tidak terlalu signifikan. Beda dengan mobile ini mungkin umurnya masih muda ya, jadi dia masih belum begitu stabil dan inovasinya sangat banyak, sehingga proses belajarnya juga lebih menantang daripada web. Jadi bisa dibayangkan kemarin ngajar 4 bulan, itu ada 2 update yang bisa dibilang cukup mayor ya. Ya, silakan mungkin ada pertanyaan. Terima kasih sharingnya Pak Agi. Mungkin terakhir, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan teman-teman? Oke, ada pertanyaan dari Mas Novan Andre, izin bertanya, apakah mempelajari teknologi hybrid seperti framework Flutter lebih menguntungkan bagi developer? Mungkin ini dibandingkan dengan native mungkin ya? Ya, jadi framework seperti Flutter ini memiliki kelebihan ya dari sisi development time-nya, dia bisa lebih singkat karena dia mungkin sifatnya multi-platform. Jadi sekali bikin bisa di-deploy ke berbagai platform. Jadi bisa di Android, bisa di iOS mungkin ya, atau di web, mobile. Ini tentu saja itu skill yang sangat dibutuhkan oleh pasar. Jadi silakan kalau mau belajar Flutter, itu sangat menguntungkan. Tapi ada lagi yang harus dipegang, bahwa ketika belajar Flutter, Mas Novan ini juga harus tahu prinsip kerja di dalamnya ya. Prinsip-prinsipnya, misalnya MVC, Model View Controller, atau dia menggunakan model view model ya. Teknisnya seperti apa dia. Nah, nanti ketika Mas Novan ini pindah ke teknologi yang lain, dari Flutter misalkan ke React atau pakai yang native, itu bisa lebih mudah, smooth gitu ya, lebih smooth. Jadi konsep-konsep pemrograman mungkin kalau di Flutter atau apa saya kurang tahu ya persisnya, tapi ada masing-masing framework seperti ini, dia punya style ya. Ada dia yang stylenya lebih ke functional programming, pakai JavaScript atau pakai bahasa yang fungsional, ada yang stylenya ke object oriented. Nah, stylenya macam-macam, ada yang gabungan ya. Di bagian tertentu dia fungsional, di bagian yang lain dia object oriented. Itu adalah stylenya. Seandainya Mas Novan bisa semuanya, bisa object oriented, tahu konsepnya, fungsional programming tahu konsepnya, nah itu mau belajar apapun bisa dipelajari dengan lebih mudah dan lebih cepat ya. Learning curve-nya menjadi lebih landai ya. Bisa belajar banyak dalam waktu yang lebih singkat, lebih mudah adaptasi.
Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Agi. Jadi sebenarnya mungkin konsep ya yang perlu kita tekankan itu ya. Karena belum tentu juga Flutter ini akan bertahan di tahun-tahun berikutnya. Kita tidak ada yang tahu. Jadi, oke, mungkin pertanyaan terakhir. Jika ada yang mau ditanyakan atau diskusikan, bisa di-resen atau ditulis di kolom chat. Mungkin saya pertanyaan terakhir boleh nggak? Mungkin Silakan. penutupan. Jadi sebenarnya sekilas saja. Tadi juga sempat disampaikan di pemateri 1, istilahnya selain full stack developer ini juga disebut sebagai palu gada karena atau istilahnya apa lu mau gue ada. Karena kalau dilihat atau dijelaskan oleh Bapak tadi bahwa full stack ini kan front end sekaligus back end gitu. Nah, keluh kesahnya sebenarnya apa sih Pak kira-kira kalau kita ingin menjadi full stack ini nanti? Apakah artinya kita dibayar murah dengan kerja yang berat atau bagaimana? Iya, keluh kesahnya. Mungkin yang saya sendiri belum pernah mengalami ya, atau dulu ya, atau pengalaman saya dulu lebih ke back end dan juga front end juga. Jadi ekspektasi dari klien ya biasanya, ekspektasi dari klien itu kadang-kadang cukup tinggi, apalagi untuk klien yang non IT. Jadi ketika kita berurusan dengan klien yang non IT, mereka juga nggak tahu, akhirnya kita harus juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mungkin yang tidak relevan dengan yang kita miliki. Jadi full stack-nya itu juga sampai merambah ke bukan hanya programming, karena developer itu biasanya hanya programming, tapi juga ke sebagai administrator, mungkin harus mengadministrasi database, jaringan gitu ya. Nah, itu biasanya ada kayak di hati itu kayak gerundel atau gimana gitu. Ini kan bukan tugas saya harusnya gitu. Nah itu. Jadi kemana-mana ya Pak. Iya, jadi anggapannya bisa semuanya itu ya semuanya benar-benar semuanya gitu. Baik, terima kasih atas materinya Pak Agi, sangat menarik. Jadi tadi sudah disampaikan banyak mengenai teknis juga, apakah itu full stack developer. Jadi sebelum saya akhiri, mungkin saya simpulkan dulu apa yang disampaikan atau yang disampaikan oleh Bapak Agi tadi. Jadi tadi ada penjelasan mengenai full stack developer, di mana full stack developer ini sebenarnya kita sama dengan materi yang sebelumnya. Jadi full stack developer ini merupakan bidang yang bisa dikatakan banyak sekali yang mencari. Jadi peminatnya banyak, meskipun peluangnya juga banyak gitu. Kira-kira kenapa? Karena mungkin tadi juga disebutkan juga bahwa teknologi ini sebenarnya sudah sangat dekat dengan kita gitu. Kita bisa berdiskusi di sini melalui Zoom itu kan sebenarnya juga merupakan hasil dari full stack developer gitu. Jadi salah satu bidang yang bisa dikatakan paling diminati. Gitu. Jadi ini salah satunya tadi adalah full stack developer. Nah, sebelum saya akhiri di sesi ini mungkin Pak Agi kita berikan sertifikat atau e-sertifikat sebagai penyerahan seremonial. Ya baik, terima kasih Pak Agi sebagai selaku pemateri kedua di topik kita full stack developer hari ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya. Nah, terima kasih Pak Agi. Ya, sama-sama Pak Asbi. Sebelum saya tutup, mungkin akan sedikit saya sampaikan mengenai teaser di seri webinar selanjutnya. Jadi webinar selanjutnya kita akan mengadakan webinar series mengenai artificial intelligence. Nah, mungkin sedikit teaser, ini ada video, apa sih artificial intelligence itu? Mari kita tonton video singkat berikut. When you hear the term artificial intelligence, what comes to mind? Superpowered robots? Hyper-intelligent devices? Science fiction has familiarized the world with the concept, but outside of Hollywood, what is artificial intelligence and what can AI actually do? For starters, AI involves using computers to do things that usually require human intelligence. Humans can see with their eyes and process what they see. We can understand our environments and move around within them. Our brains have the ability to see patterns, and we have the ability to understand spoken language. Artificial intelligence is a broad branch of computer science that includes many different terms. In order for computers to achieve these capabilities, they require lots and lots of data.
Large data sets allow AI algorithms to identify patterns, make predictions, and recommend actions. Artificial intelligence is already all around us, but today's best AI still can't compete with the human brain in some ways. For example, in 2016, the computer program AlphaGo defeated a legendary professional Go player. But if you ask that same computer to drive a car, or walk, or even play Monopoly, it wouldn't be able to do so on its own. AI's computing power is massive, but our human brains are able to tackle a much wider set of data and methods. Oke, itu tadi sekilas dari artificial intelligence. Nah, meskipun kita tahu sendiri, tadi juga disampaikan banyak oleh beberapa materi sebelumnya, bahwa ChatGPT, Google, dan teknologi-teknologi ini sebenarnya juga selain dari full stack developer juga ada kaitannya dengan artificial intelligence gitu. Nah, apakah artificial intelligence ini akan menggantikan kita di masa depannya? Bagaimana potensi-potensinya dan apa peluangnya ketika kita mempelajari artificial intelligence? Ketika Anda masih tertarik dengan topik ini, jangan lewatkan di webinar series selanjutnya, yaitu pada tanggal 14 Juli 2023, dengan topik Artificial Intelligence, dengan tema Learn the Basic of AI. Saya selaku Nur Hasbi Syafan, sebagai moderator hari ini, pamit undur diri. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke Mbak Heni. Silakan. Oke, terima kasih Mas Bi, juga kepada Pak Agi. Saya ucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan pada hari ini, pengetahuan yang luar biasa tentang full stack developer. Jadi mungkin teman-teman di sini yang ingin belajar tentang informatika, kita sudah tahu bahwa hari ini kita belajar tentang full stack developer. Jadi ketika nanti masuk informatika, oh kira-kira ini yang mau kita pelajari. Juga jangan lupa minggu depan kita mau belajar tentang AI. Waduh, ini yang paling sering lagi didengung-dengungkan sekarang ini, lagi viral ini AI ini. Apakah bisa menggantikan manusia atau jangan-jangan nanti bisa punya pacar virtual mungkin ya nanti. Nah, itu kita mau belajar nanti minggu depan. Mungkin yang sudah jomblonya kelamaan ini ya. Saya kira-kira nanti kayak di film Her itu kan dia punya pacar virtual. Nah, itu kita yang mau pelajari pada hari ini. Tapi sebelum itu, sebelum kita tutup, saya mengingatkan kepada teman-teman di sini untuk bisa mengisi kuesioner dan juga mengisi daftar hadir, karena kayaknya butuh sertifikat juga. Bisa mengisi daftar hadir juga kuesionernya. Nah, selanjutnya mungkin kalau ingin tahu tentang informatika itu seperti apa, bisa kita buka di IG-nya. Nah, kita juga punya IG nih informatika, supaya nggak gaptek-gaptek banget ini ya. Informatika kita juga punya IG, bisa nanti bisa di-share ya untuk teman-teman panitia. IG-nya kita di informatika itu apa, bisa di-share, bisa dicek ngapain aja sih informatika. Kalau selama ini kita belajarnya kayaknya cuman pasti masuk informatika itu harus langsung ngedep laptop, harus apa. Nah, selain itu pasti ada ilmu-ilmu lain yang harus dipelajari. Nah, saya hari ini sangat berterima kasih sekali kepada bapak-bapak pemateri pada hari ini, juga teman-teman panitia. Tapi saya juga akan, sebenarnya tadi door prize-nya ada 2, tadi sudah saya kasihkan Mbak Dina. Satunya lagi saya mau kasihkan kepada teman kita yang lumayan aktif pada hari ini. Untuk saya beri penghormatan kepada Mbak Aan Anjar ya. Dari tadi sudah ikut aktif. Sebenarnya ada satu lagi, Mas Hilkam Julvendi ini. Nah, ini juga aktif. Tapi saya lebih senang Mbak Aan ini. Maaf ya Mas Hilkam ya. Juga sudah aktif juga. Tapi saya akan berikan untuk Mbak Aan. Walaupun mic-nya lagi rusak, nggak apa-apa, malu-malu. Tapi Mbak Aan ini kayaknya dari tadi juga sangat memperhatikan. Nah, nanti bisa kita berikan door prize-nya, bisa menghubungi panitia untuk bisa Japri ya, bisa ke saya. Ini di sini tadi juga Mbak Dina untuk nomor ininya, nomor WA-nya. Mas Hikam sudah sedia tuh, bisa ngikut minggu depan ya, Mas. Mas siapa tadi? Mas Hikam bisa ngikut minggu depan nih, belajar AI. Siapa tahu bisa dapat pacar virtual tadi seperti saya bilang. Oke, nah seperti yang sudah saya diinformasikan moderator tadi, jangan lewatkan topik kita untuk sesi depan 3 minggu lagi, yaitu Learn to Basic
Learn the Basic of AI dan akan dilaksanakan tanggal 14 Juli 2023. Pastikan mendaftarkan dirinya lewat PIC sekolah masing-masing atau bisa di website filkom.ub.ac.id. Nah, jangan lupa ini akan sangat berguna sekali untuk adik-adik atau teman-teman yang pingin nih masuk informatika. Informatika itu ngapain aja ya. Ini juga spill ini adalah salah satu jurusan terfavorit nih di UB. Nah, nanti bisa keren, masuk gedungnya bagus. Kalau di TikTok itu sudah ada gedungnya kayak Burj Khalifa gitu. Gedung paling tinggi di UB itu hanya ada di Filkom. Nah, semakin penasaran kan? Makanya saya doakan bisa masuk untuk tahun depan atau tahun ini yang misalnya belum lulus UTBK bisa nyoba di Mandiri juga. Oke, demikian tadi seluruh rangkaian webinar series kedua Full Stack Developer telah dilaksanakan. Kami dari MC, dari panitia mohon undur diri dan mohon maaf jika ada kekurangan di sana-sini. Mungkin ada kata-kata yang salah dari Pak Moderator, dari pemateri. Saya sampaikan terima kasih dan sampai jumpa pada webinar series berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Silakan yang tadi Mbak Dina dan Mbak Aan bisa di-spill nomor HP-nya ya. Terima kasih.